Semuanya, selamat pagi. Semoga ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada pagi hari ini, materi pendidikan agama. Adapun materi kita pada pagi hari ini tentang ijtihad, ya. Jadi ijtihad adalah merupakan salah satu konsep dalam istinbat hukum Islam. Kalau materi yang lalu, materi kita adalah sumber hukum Islam. Sumber pokok hukum Islam kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada namanya ijtihad. Ijtihad ini salah satu metode mengambil hukum yang hukum itu secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Rasulullah ketika mengutus salah seorang calon gubernurnya ke Yaman ditanya, ketika ada masalah, engkau putuskan hukum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tidak kau jumpai dan lakukan, aku putuskan dengan hadis. Kalau tak kau jumpai di kedua sumber itu, ijtihadi birro'i. Nah, ini dia akan berijtihad. Nah, ini. Secara bahasa, ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Akar katanya jahada, istahada, yastahidu, ijtihadan. Artinya bersungguh-sungguh. Nah, secara istilah syar'i, ijtihad itu adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi ijtihad itu juga bukan lepas, tapi juga bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja hukum praktisnya di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan. Nah, ini makanya perlu ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Dasar-dasar penggunaan ijtihad. Jadi ijtihad itu didasari oleh, ya, diperbolehkan ijtihad itu adalah berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis seperti yang Bapak sampaikan. Dan kemudian akal manusia mendeskripsikan, menerjemahkan, menganalisis dari Al-Quran dan Al-Hadis tadi itu. Apa hal-hal yang boleh kita berijtihad di dalamnya? Yang boleh kita berijtihad di dalamnya adalah masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang zanni. Zanni itu yang masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Bukan yang qat'i, bukan yang jelas. Kalau sudah jelas, ada dalilnya, tidak boleh kita berijtihad. Khamar sudah jelas, tak ada ijtihad lagi. Judi jelas hukumnya, tak perlu kita ijtihad. Ya. Tapi narkoba itu dalam Al-Quran tak disebut ada narkoba. Maka apa hukum narkoba? Itu perlu ijtihad. Itu perlu ijtihad. Nah, kemudian yang diperbolehkan juga adalah masalah baru yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran. Nah, itu. Jadi bila belum ada nas yang disebutkan secara pasti dalam Al-Quran, maka itu diperbolehkan menggunakan metode ijtihad, mengambil hukum Al-Quran yang sifatnya umum. Ya. Kemudian masalah-masalah yang belum disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian
hukum yang ilatnya ya, diketahui. Contoh tadi narkoba, ilatnya diketahui dan itu ada persamaan dengan ilat yang hukumnya sudah jelas. Baik, anak-anak kami, berikutnya orang yang melakukan istihad disebut dengan mujtahid. Lalu siapa saja yang boleh beristihad itu? Tak sembarangan orang boleh. Apa syaratnya? Yang pertama menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia tahu dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menguasai bahasa Arab dengan segala ilmu alatnya. Nah, sehingga karena sumber hukum Islam itu berbasis bahasa Arab, maka tak mungkin seorang akan beristihad kalau dia tak menguasai bahasa Arab. Ini syarat mutlak wajib. Ya. Kemudian memahami masalah-masalah yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Ya. Menguasai ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang halal, makruh, dan seterusnya dikuasai. Mengetahui maqasidus syariah, jadi maksud ditetapkannya hukum Islam itu apa? Ketika ada nas, ada dalil, ada ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka maksud Allah menurunkan ayat itu untuk apa sebenarnya? Maka dia harus paham, orang-orang yang akan melakukan istihad ini. Kemudian mengetahui asbabun nuzul maupun asbabul wurud. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Surat ini turun apa sebabnya? Karena Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, ya. Secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Maka, ya, semua ayat ada sebab-sebab turunnya. Dan turunnya ayat itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian asbabul wurud adalah sebab-sebab diturunkannya hadis. Turun hadis. Yang ketiga, yang berikutnya mengutip ijtihad. Bisa mulai aja nih. Nah, ini dia. Metode cara beristihad. Yang pertama ijma. Apa itu ijma yang kita jelaskan? Yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat istislah, yang berikutnya istishab, urf, syar'u man qablana, sadu zari'ah, mazhab sahabi. Oke. Sekian dan terima kasih. Sementara itu dulu, nanti bagaimana cara kita beristihad, bagaimana ijma, qiyas, syar'u man qablana, urf, mazhab sahabi dan seterusnya itu nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya oleh Pak Heru namanya. Nah, ini. Jadi Pak Heru yang akan menjelaskannya apa itu uruf, apa itu syar'u man qablana, apa itu istihsan, apa itu istishab, apa itu qiyas, bagaimana cara qiyas, nanti akan dijelaskan oleh Pak Heru pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini cukup sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.